Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bersama dengan Ustazah kembali di mata pelajaran IPA. Nah, Ananda bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa ya siapkan alat tulisnya, kemudian berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam memahami materi yang Ustazah sampaikan. Nah, Ananda, hari ini kita akan mempelajari tentang Kingdom Plantae ya, atau dunia tumbuhan. Nah, banyak sekali kan jenis tumbuhan yang ada. Dari berbagai macam tumbuhan itu, ada yang berukuran kecil dan ada juga yang berukuran relatif besar. Nah, apa saja nama-nama tumbuhan dan bagaimana klasifikasi tumbuhan? Mari kita pelajari materi hari ini dengan penuh semangat. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, Ananda mampu menjabarkan tentang Kingdom Plantae. Yang kedua, Ananda mampu menganalisis tumbuhan Bryophyta. Yang ketiga, menganalisis tumbuhan Pteridophyta. Dan mampu menganalisis tumbuhan yang tergolong Spermatophyta. Nah, yang pertama, Ananda harus tahu dulu ya ciri-ciri plantae atau tumbuhan itu seperti apa. Yang pertama, tumbuhan itu adalah makhluk hidup multiseluler atau bersel banyak. Mereka juga golongan eukariotik atau makhluk hidup yang sudah mempunyai membran inti. Sel-selnya sudah terspesialisasi membentuk jaringan dan organ yang berkembang baik. Berklorofil, mempunyai sifat autotrop atau mampu membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis ya. Jadi plantae ini makhluk hidup satu-satunya kingdom yang mampu memproduksi makanan sendiri, yaitu mereka mengubah cahaya matahari menjadi energi makanan. Nah, sedangkan makhluk hidup yang lain golongannya heterotrop, sama seperti manusia, hewan, kemudian yang kemarin kita belajar tentang kingdom Monera, kingdom Protista, dan juga kingdom Fungi adalah golongan yang heterotrop. Nah, jadi plantae ini sifatnya autotrop ya. Terus mereka juga mampu menyimpan makanan dalam bentuk tepung. Kemudian mereka mempunyai dinding sel, dan dinding selnya itu dari bahan selulosa atau bahan yang kuat. Kemudian beberapa kelompok mengalami yang namanya metagenesis. Pada hewan disebut metamorfosis, kalau pada tumbuhan disebut metagenesis atau pergiliran keturunan. Nah, selanjutnya tidak dapat berpindah tempat atau mereka bergerak secara pasif. Kemudian tumbuhan merupakan makhluk hidup yang mampu berkolonisasi daratan dengan sempurna. Nah, klasifikasi Kingdom Plantae ini terbagi menjadi 3, yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Yang pertama, kita akan belajar tentang Bryophyta atau tumbuhan jenis lumut. Ciri-ciri lumut yang pertama adalah dapat berfotosintesis, kemudian eukariotik dan multiseluler, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, atau disebut talus, artinya tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Struktur tubuhnya masih sederhana dan tidak mempunyai berkas pembuluh angkut ya, tidak punya xilem dan floem, berbeda dengan tumbuhan yang sudah tingkatan tinggi atau tumbuh-tumbuhan yang sudah tumbuhan kompleks. Lumut umumnya merupakan tumbuhan kecil, hanya beberapa milimeter saja, dan paling besar biasanya mencapai sentimeter saja. Ukuran tingginya memang bervariasi, dengan bentuk yang bervariasi juga. Mereka mengalami pergiliran keturunan ya, atau metagenesis. Nanti kita akan belajar tentang reproduksi tumbuhan di materi kelas 9. Nah, terus reproduksinya dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Nah, habitatnya bisa di berbagai tempat. Biasanya juga bisa menempel pada tumbuhan lain atau sifatnya epifit. Nah, itu adalah ciri-ciri umum dari tumbuhan lumut. Nah, struktur lumut dapat dilihat ya. Jadi lumut itu dia mengalami yang namanya fase sporofit dan gametofit. Nah, bagian-bagian tubuhnya terdiri dari sporangium, ada seta, dan stolon, serta rizoid. Ini struktur lumut secara umum. Nah, klasifikasi lumut ada 3 kelas, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Yang pertama adalah lumut daun. Lumut daun juga biasa disebut lumut sejati, karena gametofitnya tersusun atas daun, batang, dan rizoid, atau akar ya. Reproduksi vegetatifnya dengan membentuk kuncup. Kemudian lumut sejati tumbuhnya di tanah, tembok, dan tempat-tempat terbuka. Batangnya tegak, bercabang-cabang, dan berdaun kecil-kecil. Itu ciri dari lumut daun. Sedangkan lumut hati biasanya hidup di tempat-tempat yang basah.
Jadi sifatnya atau tubuhnya mempunyai struktur yang hygromorph ya, atau tumbuhan yang beradaptasi pada keadaan kelebihan air. Karena mereka sering hidup di tempat-tempat yang basah. Nah, walaupun ada beberapa juga yang hidupnya di tempat yang kering. Misalnya pada kulit pohon, di atas tanah, atau batu cadas. Jadi kalau yang hidupnya di tempat yang basah, mereka akan melakukan yang namanya adaptasi bentuk tubuh secara hygromorph. Kemudian kalau berada di tempat yang kering atau kekurangan air, mereka akan melakukan atau adaptasi seromorph. Dalam tubuhnya terdapat alat penyimpanan air atau dapat menjadi kering tanpa mengakibatkan kematiannya. Jadi termasuk tumbuhan yang canggih juga ya, karena mereka itu walaupun kecil-kecil tapi mempunyai kelebihan, yaitu bisa mengatur kadar air dalam tubuh mereka. Kemudian di antara lumut hati ada yang tidak mempunyai klorofil juga, yang tidak tergolong ke dalam marga Syriptotalut, dan hidupnya saprofit atau memakan organisme yang sudah busuk. Jadi ada juga lumut yang tidak bisa melakukan fotosintesis, sehingga mereka melakukan yang namanya saprofit atau mendapatkan makanan dari organisme yang sudah busuk. Selanjutnya, protonema lumut hati hanya berkembang menjadi satu buluh yang pendek. Nah, mereka juga mempunyai sel yang mengandung minyak. Itu adalah ciri dari lumut hati. Selanjutnya adalah lumut tanduk atau Anthocerotopsida. Tubuhnya mirip dengan lumut hati, tapi berbeda pada sporofitnya ya, atau fase reproduksi sporofitnya. Nah, kemudian gametofitnya berupa talus yang sederhana, bentuknya cakram dengan tepi bertoreh, dorsiventral, tidak ada rusuk tengah dan tidak ada percabangan menggarpu. Tumbuh melekat pada tanah dengan perantara rizoid atau akar. Nah, ini adalah ciri-ciri dari lumut tanduk ya. Struktur anatomi talus atau gametofitnya adalah homogen atau sama. Tiap selnya mempunyai satu kloroplas dengan satu peronoid yang besar. Nah, mungkin untuk mudahnya Anda bisa melihat gambar dari klasifikasi Bryophyta atau lumut berikut ya. Jadi gambar lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk ini seperti ini. Nah, dan masih banyak lagi ya organisme atau jenis-jenis dari tumbuhan lumut. Secara umum diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Nah, manfaat lumut bagi kehidupan manusia itu sangat banyak. Mereka bisa sebagai vegetasi perintis, dapat menahan erosi dan mengurangi bahaya banjir, dan mampu menyerap air sehingga dapat menyediakan air pada musim kemarau. Dan ada juga yang bisa digunakan sebagai obat hepatitis atau radang hati. Kemudian bisa juga digunakan sebagai bahan untuk membuat pembalut. Nah, masih banyak lagi ya manfaat lumut yang lainnya. Ini adalah contoh-contohnya saja. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Jadi banyak sekali variasi dari organisme paku. Nah, bagian-bagian paku mereka sudah lebih kompleks dibandingkan lumut. Jadi mereka sudah bisa dibedakan antara batang, daun, dan akarnya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari paku sejati. Nah, tumbuhan paku atau Pteridophyta ini dalam bahasa Yunani, pteron berarti bulu, piton berarti tumbuhan. Kelompok tumbuhan yang tubuhnya sudah terbentuk kormus. Jadi ada bagian akar, batang, dan daunnya. Susunan daunnya seperti bulu atau menyirip, dan disebut juga Cormophyta, berspora karena dapat bereproduksi dengan spora. Paku merupakan tumbuhan vaskuler karena sudah memiliki pembuluh angkut, yaitu ada xilem dan phloem. Dikenal juga dengan istilah pakis. Jadi tumbuhan paku bisa disebut dengan pakis. Klasifikasi pada tumbuhan paku terbagi menjadi 4. Yang pertama Psilophyta, yang kedua Lycophyta, yang ketiga Sphenophyta, dan yang keempat adalah Pterophyta. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah Psilopsida ya, atau paku purba, yaitu ciri-cirinya daunnya mikrofil. Sangat kecil ya daunnya. Kemudian batangnya bercabang, biasanya bercabang 2 dan berfungsi dalam fotosintesis juga. Kemudian pada ruas-ruas batang dihasilkan sporangium. Sporanya dihasilkan oleh sporangium. Oke, contohnya pada organisme atau spesies Psilotum nodum. Seperti pada gambar, ini adalah paku purba.
Selanjutnya adalah paku kawat ya. Dia berdaun kecil, tersusun spiral, kemudian sporangiumnya terkumpul dalam storobilus dan muncul di ketiak daunnya. Batangnya seperti kawat sehingga disebut sebagai paku kawat. Nah, bisa kita lihat seperti gambar ini, contoh-contoh organisme pada paku kawat. Ada Selaginella sp, Lycopodium sp, Lycopodium clavatum, dan fungsi-fungsinya juga. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri pada paku ekor kuda. Paku ekor kuda ini hidup di daerah yang subtropis. Kemudian memiliki daun mikrofil juga ya. Kemudian sporanya dihasilkan oleh storobilus, batangnya keras dan berongga serta mengandung silika. Contoh organismenya adalah Oquacetum palustri. Nah, selanjutnya adalah paku sejati. Nah, tumbuhan ini banyak ditemukan di tempat yang teduh dan lembab, mempunyai daun yang besar atau makrofil, bertangkai dan mempunyai banyak tulang-tulang. Pada saat muda, daun tergulung pada ujungnya, dan sisi bawah mempunyai banyak sporangium. Habitusnya beraneka ragam, jadi ada yang dari ukurannya kecil ya, ada yang sifatnya perdu, sampai yang tumbuhannya itu besar. Contohnya adalah organisme Adiantum parlenensis, Adiantum cuneatum, Platyserum bifurcatum, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin ada yang sudah pernah melihat secara langsung ya untuk organisme paku ini. Nah, ini adalah macam-macam paku. Tadi kan ada 4 bagian ya, ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Nah, ini adalah gambar-gambar secara umum dari golongan paku. Nah, terus peranan tumbuhan paku itu untuk apa saja? Bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan ya, seperti paku kawat ini bisa digunakan untuk mengatasi penyakit batuk, sesak napas, bisul pada kulit. Kemudian ada juga yang bisa digunakan sebagai obat sakit otot, kemudian obat diuretik, obat atau alat pembersih pisau, garpu, sendok, dan lain sebagainya. Ini adalah dari peranan tumbuhan paku untuk kesehatan ya. Selanjutnya ada juga yang digunakan sebagai tanaman hias. Misalnya paku yang berbentuk cantik, unik ya, bisa digunakan sebagai tanaman hias. Ini adalah contoh-contoh dari tanaman hias, yaitu Asplenium nidus, Adiantum cuneatum, Selaginella, Platycerium, Lycopodium cernum, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan ada juga tumbuhan paku yang digunakan sebagai sayuran, misalnya Marcella crenata, Alsopia glauca, bisa digunakan untuk bahan sayuran, jadi bisa dikonsumsi juga. Nah, selanjutnya adalah pada tumbuhan berbiji. Klasifikasi Kingdom Plantae yang ketiga adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Nah, pada organisme Spermatophyta ini mereka sudah lebih kompleks lagi ya dibandingkan dengan lumut ataupun paku. Mereka ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang sudah bisa kita amati secara jelas, karena mereka itu biasanya ditandai dengan menghasilkan biji, menghasilkan buah, menghasilkan bunga ya, atau kita sebut sebagai tumbuhan lengkap atau tumbuhan tingkat tinggi. Nah, yang pertama adalah golongan Gymnospermae atau tumbuhan yang berbiji terbuka. Kenapa disebut berbiji terbuka? Karena bakal bijinya tidak ditutupi daun buah. Umumnya mereka habitusnya perdu atau pohon dengan batang keras dan berkayu. Akarnya tunggang, daunnya kaku, pipih, dan rata-rata itu daunnya lebar. Mereka sudah memiliki pembuluh angkut, tapi belum punya bunga yang sesungguhnya. Nah, ini jadi pada proses bunga mereka tidak seperti bunga pada umumnya, tetapi mereka sudah dapat menghasilkan biji, walaupun bijinya tidak ditutupi oleh daun buah. Struktur reproduktif terdapat pada kerucut. Nah, kemudian bereproduksi dengan menggunakan biji. Inilah contoh tumbuhan yang termasuk ke golongan Gymnospermae ya. Ada melinjo, ada pakis haji, dan lain sebagainya. Ini adalah nama-nama ilmiah untuk tumbuhan Gymnospermae. Nah, untuk Angiospermae, ini adalah tumbuhan yang berbiji tertutup. Sebutan lainnya adalah Magnoliophyta atau Anthophyta, tumbuhan berbunga.
Ciri-cirinya adalah ada bunga yang sesungguhnya, daunnya pipih, lebar, dan susunannya beraneka ragam. Bakal bijinya ataupun bijinya tidak tampak karena terbungkus oleh suatu badan yang berasal dari daun buah, yaitu putik. Selisih antara penyerbukan dan pembuahan relatif pendek, ada pembuahan ganda, dan reproduksinya dapat terjadi secara generatif dengan biji dan vegetatif. Vegetatif ini macam-macam ya, nanti juga kita akan belajar tentang reproduksi tumbuhan di materi kelas 9. Nah, untuk contoh tumbuhan angiospermae bisa dilihat di gambar, ada sawit, kelapa, markisa, pisang, kurma, kedondong, dan masih banyak lagi tumbuhan yang tergolong angiospermae atau berbiji tertutup. Nah, perbedaan antara monokotil dan dikotil, kenapa kita juga harus mengetahui ini? Karena pada tumbuhan angiospermae atau berbiji tertutup, mereka terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan berbiji satu dan tumbuhan berbiji dua. Disebut dengan monokotil dan dikotil. Perbedaannya dapat kita lihat dalam tabel berikut. Nah, contohnya ya, untuk tanaman jagung itu adalah monokotil dan kacang tanah termasuk golongan dikotil. Akar pada tumbuhan monokotil akarnya serabut, sedangkan pada tumbuhan dikotil akarnya tunggang. Kemudian pada batang, monokotil itu batangnya beruas, seperti batang jagungnya, batang jagung, batang padi, kemudian batang bambu itu beruas-ruas. Sedangkan dikotil batangnya berkayu. Kemudian pada daun, biasanya monokotil daunnya itu sejajar, memanjang seperti itu, sedangkan dikotil daunnya menjari. Terus buahnya terbuka dengan biji berkeping satu pada monokotil dan buah yang tertutup serta bijinya berkeping dua pada tumbuhan dikotil. Nah, inilah ananda perbedaan dari monokotil dan dikotil. Jadi tumbuhan tadi yang berbiji terbagi menjadi dua, kemudian tumbuhan angiospermae terbagi lagi menjadi dua. Nah, peranan tumbuhan berbiji, kan kita sudah mengetahui ya bahwa banyak sekali golongan dari tumbuhan yang berbiji dan mempunyai banyak juga manfaat yang berbeda-beda bagi kebutuhan manusia. Yang pertama, untuk kayu dapat digunakan bahan bangunan dan perabotan. Biasanya tumbuhan yang berbiji ini kan batangnya itu berupa kayu ya, jadi bisa digunakan sebagai bahan perabotan dan untuk bangunan. Kemudian pohon-pohonnya sebagai penyimpan air, sumber oksigen, dan peneduh. Karena mereka berukuran besar, mempunyai batang yang besar, juga mempunyai daun yang banyak, serta mempunyai akar yang banyak juga. Jadi mereka bisa untuk menyimpan air, kemudian sumber oksigen, ya tumbuhan hijau ini, dan juga bisa digunakan sebagai peneduh. Selanjutnya, dapat digunakan untuk sayur mayur karena mempunyai banyak sekali kandungan vitamin dan protein serta kandungan gizi lainnya. Kemudian ada juga yang digunakan sebagai makanan pokok. Ada yang bisa dibuat sebagai pakaian atau bahan sandang, misalnya kapas dan rami ya, bisa digunakan sebagai pakaian. Kemudian macam-macam bunganya bisa digunakan sebagai hiasan atau mempunyai nilai keindahan. Bisa digunakan untuk bahan kosmetik juga, dekorasi untuk upacara adat dan keagamaan misalnya. Kemudian bisa untuk obat-obatan juga. Banyak sekali tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat-obatan. Nah, ini adalah manfaat atau peranan dari tumbuhan berbiji. Sekarang kita simpulkan yuk materi hari ini. Kingdom Plantae atau kingdom tumbuhan, dunia tumbuhan itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu lumut, paku, dan tumbuhan berbiji. Pada golongan lumut terbagi lagi menjadi 3, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Pada kelompok paku terbagi menjadi 4, yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Tumbuhan berbiji terbagi menjadi 2, yaitu berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Nah, Ananda, dari materi hari ini, Ustazah harap Ananda dapat memahaminya, dan untuk kesimpulan ini, mudah-mudahan juga Ananda bisa mengingatnya baik-baik. Jadi, kingdom plantae atau tumbuhan itu yang beraneka macam, beraneka ragam, itu dapat kita kelompok-kelompokkan berdasarkan persamaan ciri dan sifatnya masing-masing. Ini adalah golongan dari kingdom plantae. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Toha ayat 53 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda mahadan wa salaka lakum fiha subulan وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Sadaqallahul azim. Artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Quran Surah At-Taha ayat 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuhan yang beraneka macam dengan berbagai macam manfaat dan fungsi yang bisa kita gunakan. Maka kita sebagai manusia atau khalifah di muka bumi ini harus pandai-pandai dan bijaksana dalam memanfaatkan alam, terutama pada jenis tumbuhan. Bagaimana supaya kita bisa merawat tumbuh-tumbuhan dengan baik dan juga bisa menjaga bumi kita ini agar manfaat tumbuhan tadi dapat kita rasakan bagi kita dan generasi yang akan datang. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Kingdom Animalia atau dunia hewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.